upgrade CVT, motor NMAX atau motor lainnya malah tarikan bawahnya berat dan gerung. Nah, kira-kira itu penyakitnya kenapa dan di mana kesalahannya? Sebelumnya ikuti dulu yang satu ini. Oke semuanya, balik lagi dengan saya Denny Gunawan, motovlogger ramah lingkungan dan tanpa pemanis buatan. Sambil reading ke tempat kerja seperti biasa. Ini ada pertanyaan. Katanya nih yang udah upgrade CVT, jadi biasanya sih yang ngikut-ngikut orang ya, ngikut-ngikut spek orang atau nanya-nanya di forum atau konsultasi-konsultasi jarak jauh gitu tanpa info yang lengkap gitu ya. Jadi untuk upgrade ya, untuk yang merasa upgrade CVT motornya tarikannya malah berat. Nah, kalau saya udah pernah bahas sebelumnya sih. Jadi menurut saya itu karena memang speknya ketinggian. Satu, dua, karena memang ubahan dengan karakter ngegas itu nggak cocok ya. Yang dimaksud dengan ngegas itu kan ada yang ngegas smooth gitu. Mau kenceng itu dia narik gasnya, ngulur gasnya tuh smooth gitu. Ada yang main langsung full gitu ya. Nah, itu yang saya sebut kasar. Kalau yang ada yang smooth, ada yang kasar. Jadi cara ngegasnya itu langsung pol, itu kasar. Kalau yang smooth, dia nariknya ya smooth gitu, lembut banget gitu. Ngebuka gasnya nggak langsung ngebuka full gitu. Nah, kalau seandainya sudah dirubah gitu, di upgrade CVT-nya, ternyata ngerasa berat bawahnya atau ngerasa gerung. Nah, menurut saya udah pernah bikin tuh urutan upgrade CVT. Nih saya bahas sedikit lagi ya. Jadi urutannya itu pertama upgrade CVT itu mulai dari per CVT dulu diganti atau ganti rollernya aja dulu gitu. Jangan, saya sering bilang bukan mentang-mentang ya, jangan mentang-mentang punya uang. Nah, atau misalkan lihat spek orang, wah orang kayaknya enakan atau gimana. Saya pikir lebih baik upgrade CVT itu bertahap, mulai dari ganti per CVT dulu. Kalau saya sih metodenya gitu, ganti per CVT dulu, pakai yang 1000, 1200 atau 1500, atau ganti dengan per CVT motor lain. Saya contohin lagi seperti biasa di NMAX. Kalau NMAX saya sih biasanya nyaranin untuk yang awal-awal dengan bawa yang jarang kasar, sebaiknya diganti per CVT belakangnya aja pakai per Xeon. Kenapa saya rekomendasikan per Xeon RC ya? Karena kalau Xeon Karbu itu lebih pendek daripada NMAX ya, apalagi New NMAX. Nah, untuk Aerox, Lexi, NMAX itu saya sarankan pakai per CVT Xeon RC yang gede. Per CVT itu, kalau yang kecil namanya per Sentry. Kenapa demikian? Itu untuk nahan aja di tarikan bawah, tapi atasnya tanpa mengorbankan tarikan atasnya. Lalu bawah smooth juga masih enak menurut saya ya, karena saya sudah terapkan metode ini ke konsumen saya yang standar-standar aja, yang buat harian-harian aja. Apakah itu aman? Aman. Atau misalkan wah udah saya sekaligus aja pakai yang per racing 1500. Nah, itu yang jadi masalahnya, itu dikasih tahu pakai yang misalkan katakanlah pakai per Xeon RC, wah udah pengen langsung aja yang per 1500-nya. Nah, itu yang sering masalah tuh di situ. Jadi selalu pengen lebih gitu. Padahal speknya lebih belum tentu larinya enak atau belum tentu juga cocok. Kan modifikasi itu yang penting cocok ya, bukan masalah speknya tinggi. Kalau nggak pas bawahnya, nggak cocok dengan karakter ridernya, ya malahan nggak lari. Ya makanya kenapa banyak yang mengeluh setelah upgrade CVT, kok jadi gerung katanya. Lalu kok jadi berat tarikan bawah? Sebenarnya bukan berat tarikan bawahnya, karena memang RPM-nya perlu lebih tinggi gitu loh. RPM-nya lebih tinggi baru motornya jalan. Nah, apalagi diganti sama per Sentry-nya. Kalau per Sentry itu sebenarnya nggak mesti diganti ya. Kalau memang dirasa cukup akselerasinya oke. Tapi kalau misalkan bawahnya kurang teriak atau kurang melengking gitu bawahnya, baru diganti per Sentry-nya. Nah, untuk stop and go bagus kalau per Sentry.
Kalau yang untuk, jadi semakin gede angkanya semakin ngegerung ya. Kalau yang nggak suka ngegerung tapi pengen upgrade CVT, menurut saya lebih baik ganti per CVT-nya aja, Pak. Per CVT yang gede. Bisa yang dari bawah bisa 1000 rpm. Untuk misalkan NMAX, pakai NMAX lagi 1000 rpm. Atau misalkan NMAX dipakein Xeon RC yang standar. Apakah bisa pakai PCX? Bisa. Itu mah terserah. Nah, cuman kenapa saya rekomendasikan per Xeon RC? Karena harganya murah, sekitar 35 ribuan kalau nggak salah mah. Nah, kalau per PCX kan bisa nyampe 70 lebih sampai 100 ribu. Itu yang karena per PCX-nya yang old, yang impor ya, bukan yang lokal. Apakah bisa pakai per CVT Beat? Bisa juga, tergantung, itu tergantung selera ya. Kalau saya di tempat saya, kita udah ratusan, bahkan mungkin ribuan kayaknya sih. Banyak motor harian pun di-upgrade, hanya sekedar untuk nanjak dan akselerasi enak dan boncengan, ganti per CVT-nya aja. Nah, ketika ngerasa kurang, nah baru ubahan berikutnya, diganti rollernya. Cukup misalkan 3 aja, mau pakai Lexi, misalkan kalau NMAX yang 3 pakai Lexi, atau yang 3 pakai 9 gram, atau yang 3 pakai 10 gram, itu boleh. Kenapa 3 dulu? Karena biar bisa ngerasain perbedaannya, ganti per CVT apa dan diganti rollernya apa. Jangan langsung misalkan wah yang ada motor punya idola, motornya kenceng, pakai rollernya 7. Mereka kan ubahan mesinnya beda, dengan pengapiannya juga beda ya. Dan secara karakter bawahnya juga belum tentu sama gitu. Nah, berikutnya kan ganti roller. Setelah ganti roller, apakah harus ditambahin pakai ring tengahnya di pulinya? Ya balik lagi ke selera. Itu bawahnya kalau yang cocok lebih enak, tapi kalau nggak cocok seperti ngeraung lagi atau ngegerung gitu ya, atau bahasanya berat. Nah, lalu apakah harus dibubut juga? Nah, itu yang sering juga salah kaprahnya di situ. Motor CVT standar tiba-tiba dia ganti puli depan dengan yang udah dibubut kemiringannya, udah dirubah kemiringannya. Udah gitu kayak NMAX kan 14 derajat sudut kemiringannya. Misalkan saya ini, yang saya pakai 13,8 derajat. Kalau 13,5 gimana Om? Kan lebih tinggi. Untuk motor yang kuat, untuk spek mesin yang udah upgrade, bore up misalkan, atau tune up, atau porting polish, itu yang speknya udah tinggi lah ya, itu kuat buat muterin pulinya, buat narik apa ngedorong puli sampai atas. Tapi kalau motor standar susah, dia kurang kuat untuk ngedorong puli sampai luar gitu. Jadi jangan tiba-tiba upgrade CVT itu langsung di ujung gitu. Kalau ganti puli menurut saya di belakang. Nanti kalau udah bisa ngerasain ganti per CVT seperti apa, lalu per sentri seperti apa, lalu ganti roller seperti apa, wah ngerasa kurang nih, nggak ngerasa gerung atau gimana, baru bicara ke puli. Jadi jangan tiba-tiba beli puli gitu. Begitupun dengan per CVT yang 1000, wah yang kenceng biasanya rata-rata pakai 1500. Lebih kenceng mana? Ya kalau motornya udah kenceng mah enakan pakai 1500 menurut saya. Ini sekali lagi ini info seperti biasa untuk para pemilik motor ya, bukan untuk mekanik-mekanik senior suhu-suhu saya ya. Jadi banyak yang mengeluh seperti itu, upgrade CVT tarikan malah berat dan malah gerung. Ya itu saya sudah pernah bahas itu sebenarnya. Ini nambahin aja. Saya sekali lagi ngingetin, upgrade CVT itu bukan perkara speknya. Wah ini disuruh dari 14 derajat disuruh 13,8, udah sekalian 13,5. Jangan, belum tentu cocok. Lalu per CVT dari bawah mulai dari 1000, 1200 sama 1500, langsung aja yang 1500. Nah itu juga jangan seperti itu, kecuali memang kalian suka bawanya barbar atau sering geber-geberan gitu kan. Kalau hanya untuk harian atau ini mah janganlah, itu nanti terlalu gerung dan kalian pasti ngerasa tarikannya berat. Sebenarnya bukan berat, saya bilang hanya karena telat
tenaganya ada di RPM lebih atas, jadi kalian ngerasa motor tersebut digas sedikit nggak maju. Biasanya digas sedikit maju, cuman kan upgrade CVT itu seperti halnya di motor yang ada operan ya. Kalau misalkan pernya dikasih agak keras, seperti ngopernya ditelat-telatin gitu, dibeset lah kalau bahasa Sundanya mah ya. Tapi kalau misalkan per CVT-nya diberatin, sama seperti motor belum ngeraung udah dioper, memang BBM pasti irit. Nah begitupun untuk BBM ya, bang kok upgrade CVT jadi sekarang agak berisik, ya pasti karena rollernya dibikin ringan. Lalu kok BBM jadi lebih boros, pasti karena RPM-nya main di RPM atas gitu kan. Sekali lagi untuk untuk roller misalkan, kenapa saya sarankan boleh beli 6, boleh yang 2 gram lah di bawah standar. Kalau standarnya 13, beli yang 11 gram, diganti 3 dulu. Kalau 3 ngerasa terlalu gerung juga, ngerasa berat juga, dicopot lagi aja rollernya, cukup ganti CVT-nya aja gitu kan. Bisa dijual juga tuh ke temen gitu kan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau kurang nanti bisa ditulis di kolom komen ya. Jika ada pertanyaan lagi, nanti saya akan tambahkan lagi info-info terbarunya. Jangan lupa subscribe dulu. Bye bye.